Man dalla ala khairin falahu mislu anjari fa'ilihi. Barang siapa yang kemudian mengerjakan atau menunjukkan kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan. Nah, ini kan hadis tentang influencer sebenarnya. Bahwa kita ini kalau kemudian pengen memberikan impact kepada orang lain, basicnya adalah gimana caranya kebaikan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima secara luas. Ini basicnya. Entah itu lewat dengan cara kita mengenalkan diri kita sendiri atau dengan cara kita membawa nama program tertentu dan kita berusaha berada di balik layarnya. Sama-sama tujuannya untuk jadi seorang influencer. Iya, orang-orang yang belakang layar itu kalau bahasa Quran kasarnya itu kan kayak surah At-Taubah ayat 36 ya, yang dia bilang yang ada orang Arab Badui nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, enggak ayatnya kan turun bunyinya orang-orang yang enggak ikut berjihad di medan perang, orang-orang yang enggak muncul ke permukaan itu akan mendapatkan dosa yang besar. Sebelum turunnya At-Taubah 122 kan. Nah, itu banyak yang nanya-nanya, gimana nih orang-orang kayak antum ini yang tidak muncul di permukaan? Apakah mendapatkan dosa? Nah, baru dia dijawab orang-orang yang enggak semua orang-orang yang ikut berperang itu dapat dosa. Jadi ada bagian dakwahnya masing-masing. Sesuai porsi berarti. Sesuai porsi. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Selamat datang Ustadz Agam Fahrul dan Masya Allah, Gus makasih banyak. Amin. Masya Allah. Hadza Amin Fadli. Bukan ada min fadli ya. Iya, Ada hadza min Amin fadli. Fadli. Luar biasa. Tadi beliau itu mengatakan kalimat Apa itu? syaitan sekali. Dia bilang kan dia seakan-akan mengatakan ana khairu minhu. Jadi dia bilang anak tuh kok soleh banget ya sendiri di sini. Itu kan udah kayak ana khairu minhu. Emang outfitnya emang mencerminkan. Iya, kita kan nggak Outfitnya kok kayak kelihatan terlalu beriman gitu. Oh, itu tuh kalimat setan kan? Ana khairu minhu kan? Itu nggak boleh. Merasa soleh itu salah, Gus. Merasa salah itu soleh. Soleh, Masya Allah, Masya Jadi kayak Allah. kita kan merasa salah terus kan. Soleh kita, Pak. Iya. Enggak, kita merasa salah karena kita cowok. Oh. Karena kita cowok. Antum dia belum pernah diserang feminisme. Iya. Tapi antum berkata seperti ini sepertinya memang sudah berumah tangga Gus Amin. Ada rumahnya, rumah ada tangganya. Oh, rumahnya tingkat gitu Iya. ya. Luar biasa. Lebih berpengalaman dari kita, Pak. Iya. Soal paling salah ini. Antum selalu penasaran. Antum kenapa bisa terlihat bercahaya mukanya, Gus? Nah, itu dia. Karena Wudu, jangan bilang wudu. Selama ini saya tayamum. Oh, karena besok beliau kayaknya mau ngisi di salah satu sponsor sabun muka itu loh. Harusnya di endorse nih di sini. Iya, masa tetongji sama jagung. Iya. Luar biasa. Iya Gus, apa rahasianya Gus? Atau tandon air antum ada ditetesi ini serum-serum ya? itu siapa tadi yang ketawa? Iya kan? Kan gitu Gus sampai, saya cuma air wudhu, tapi malam-malam tandon air dikasih serum mbak. Wah. Iya loh. Maksudnya kan saya kan pernah juga jadi ini kan di Mekah ya lumayan beberapa saat kan. Artis Aku tuh udah pakai ini loh Ustad, pakai air zam-zam tapi tidak seberkilauan beliau. Kenapa nih Kiai? Kalau umumnya alasannya kan gara-gara wudhu. Itu urus Enggak, apa namanya? Alasan umum Oh, ya. iya. Umum ya. Alasan umum. Ini ada alasan yang baru lagi. Alasan baru apa ini? Kata Nabi SAW kan, man qara'a surat al-kahfi. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati, di hari Jumat, maka Allahu, maka dia akan mendapatkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, ma baina al-jum'ataini, di antara dua Jumat. Barangkali alasannya karena banyak membaca al-kahfi. Ini termasuk sok sombong sih. Kesombongan yang nyata. Antum kira antum doang yang baca Al-Kahfi. Kira kita enggak. Saya baca enggak. Al-Qiyamah. Pantes maghrib. Luar biasa. Tapi alhamdulillah ya guys, ini bolo ngaji semuanya. Ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa, Ustadz Agam dan Gus Amin. Luar biasa, sama-sama ada M-nya. Agam. M-nya itu apa? Manfaat. Oh, manfaat.
Bukan maksiat tapi manfaat. Bukan. Bukan. Ada satu aib bagi saudara saya Gus Amin Fadli ini teman-teman. Beliau itu pengabdi setan. Kok bisa? Beliau pendukung MU bro. Oh. Itu aib teman-teman. Aib. Antum nggak tahu, ini tuh semua perkumpulan para pendukung setan di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini markas merah ternyata. Ternyata luar biasa memang ya. Menurut aku tuh auranya nggak suka di sini. Oh. Aura-aura tsunami, trofi. Aura tsunami trofi. Gimana? Ini apa yang mau kita bicarakan? Kita mau bicara ini soal apa glowing tadi nih loh. Ganteng kali ini. Kalau ngomongin ganteng kayak ingat Nabi Yusuf gak sih? Loh, nggak semua, Pak. Oh iya. Nggak semua. Antum tahu, oke, Gus. Ada pernah nyampaikan kemarin itu. Ternyata setelah kita baca tafsir Syekh Munir Ghadban, tabat tiada abil lahabi watab. Ini kan menceritakan tentang keluarga Abu Lahab kan. Lahab itu kan kunnya. Nama aslinya kan Abdul Uzza. Julukannya kan. Oh itu nama aslinya Abu Lahab ya? Abu Lahab, iya. Oh, baru tahu saya. Lahab kan kunnya. Maka di ayat ketiga kan saya selana rongta talahab. Kalau di Al-Quran Indonesia kita bacakan menyala bangku. Menyala bangku. Nah kalau di tafsir Syekh Munir Ghadban itu tuh bahasa lain dari glowing. Betul. Jadi antum itu lahab. Iya, jadi Abu Lahab itu kan ganteng lah. Iya. Makanya istrinya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Oh. Ganteng, cantik. Saya kira nama istrinya Ummu Lahab. Bukan ya? Oh itu sama kayak Mail. Mail. Siapa Mail? Siapa nama ibu Mail? Bu Mail. Mail. Betul. Luar biasa. Nah ya kita Balik lagi Lahab tadi. Lahab. Apa yang mau kita bahas di Lahab tadi? Ini katanya Berkilauan. glowing ya. Iya, nah ini saya tuh selalu menyalahkan antum Gus. Kenapa orang-orang kayak antum tuh tidak muncul ke permukaan? Sebenarnya kalau mau saya paparkan semua beliau ini bisa ya kita mau paparkan. Ternyata beliau itu adalah orang di balik ini. Beliau ini adalah orang di balik ini ya kan kita kan menjaga privasi beliau juga karena beliau selalu berbuat di trade itu lebih suka nyaman di balik layar sama kayak Abu Yatollah tadi mengatakan hal yang sama. Masya Allah. Lebih suka di balik layar. Padahal yang saya tahu pemimpin saya sekarang itu adalah orang Solo. Dan itu di depan layar. Kenapa sahabat-sahabat saya ini di balik layar maunya semua? Ini kan berbanding terbalik. Nah, balik lagi tadi. Apa tadi kita bahas apa tadi? Saya Bentar, kembali ke Solo tadi. Memang yang di balik layar tuh mengerikan kan? Betul. Iya, ada akun di balik layar juga memimpin negara ini kan. Akun apa itu? Saya tidak ikut-ikut. Lanjut kembali ke. Nah, tapi beliau ini nasionalis loh. Oh iya. Beliau nasionalis. Bukti nasionalisnya beliau adalah ketika beliau menambahkan merah putih. Lihat, topi merah, Oh iya. baju putih. Iya. Memang Sangat nasionalis. Indonesia sekali. Sangat Indonesia sekali ya. Luar biasa. Indonesia Pride. Indonesia Pride. Nah, kan mungkin saya memaklumi ya. Kenapa orang-orang kayak beliau itu tidak mau muncul di permukaan. Kenapa tuh? Karena klub. Gara-gara ada pendukung MU. Iya, aku mau nyampe ke sana nih tadi. Tapi sudah sudah tahu duluan. Gokil emang gue Karena satu ini. tenggelam duluan. Udah nerawang. Memang lain hakinya, Pak. Haki seng. Tapi nonton One Piece Gus. Apa? Nonton One Piece. Nonton. Waduh. Antum kalau jadi kru nih, misalkan antum mau jadi kru mana? Di kapal mana? Kapal siapa? Kapalnya kapten kita bersama dong. Enggak, itu enggak dimasuk bagian. Luffy enggak masuk bagian. Antum mau di kapal siapa? Sainz mungkin ya. Selain Luffy dan saya. Selain Luffy dan Enggak Sainz. kayaknya kalau Kurohige enggak mungkin sih. Kenapa? Oh, antum enggak suka orang jahat ah? Ya terlalu serem aja sih, terlalu serem. Gak suka antagonis berarti ya. Bunuh bapaknya sendiri, Pak. Betul. Antum mau di kru siapa? Oh, berarti di Sengs. Sainz mungkin ya. Kenapa alasannya Sengs? Karena kata Eiichiro Oda itu kan jalan ceritanya One Piece itu berada di tangannya Shanks. Ketika Shanks mulai udah sering keluar maka One Piece segera akan ditemukan gitu kan katanya. Ada tadaburnya ya, luar biasa emang. Dia baru tahu. nggak pernah jarang keluar, tapi impactnya keren gitu loh. Betul. Nah, dia memang nggak pernah kelihatan dan
munculnya pun juga di scene-scene tertentu aja, tapi keluarnya itu kayak ngasih sesuatu yang powerful banget gitu loh. Kayak perang di Marineford, terus kemudian bikin admiral merasa malu kena hakinya si Shanks, dan seterusnya. Ketika Shanks muncul itu selalu ada impact yang dia berikan kepada orang lain atau di dunia One Piece itu. Ya kayaknya keren deh kalau di krunya Shanks gitu. Pantes tadi Ustaz Agam nanya kan, kenapa antum nggak mau ke permukaan Gus? Ya mungkin terinspirasi Shanks tadi. Enggak. Karena makan buah iblis. Nggak bisa. Berarti Shanks itu adalah ciri akan terjadinya tamatnya One Piece. Berarti Shanks itu kayak Dabah, Dajjal. Waduh, Karena kalau itu udah keluar, kiamat udah datang tuh. dekat ya. Udah dekat. Berarti aku kayak Dajjal gitu ya. Iya, kan antum sendiri yang mengatakan. Kalau Ana pribadi tuh pengen jadi CP9 saat. Karena kan Kenapa? orangnya kayak kan, pakainya tiap hari dinas terus kan, pakai dasi, kemeja. Bagi Ana itu kayak keren aja gitu. Kayak elit global ya. Maksudnya lu bayangin kau berlayar di laut deh, tapi pakai baju kantoran, kan masih bisa diganti dikit kan. Iya, ditanya orang tua di mana PNS gitu ya. Luar biasa. Kembali ke glowing tadi. Glowing tadi. Nah, kenapa antum nggak mau muncul Gus di permukaan? Ini Karena kan kita tadi- ada TikTokers nih. Karena tadi ya, sebenarnya kan dakwah ini saling melengkapi ya, saling ngisi, saling memberi, saling bergandengan. Kalau semua muncul di permukaan, maka siapa yang mendorong dari belakang gitu. Jadi tak kira semua punya pilihan masing-masing sih, punya pilihan masing-masing yang berusaha saling isi aja. Ya kalau ada teman kita yang punya follower banyak, maka kita doakan semoga dengan follower banyak itu tidak menjadi fitnah untuk beliau. Wah, Amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Ada perkataan ulama itu gini, al-masyhur bimbarakatil mastur. Orang yang terkenal itu karena berkahnya orang-orang yang tidak terkenal. Maksudnya gimana? Karena orang-orang yang tidak terkenal ini enggak Ana bilang kita termasuk orang yang kita termasuk bukan orang yang tidak terkenal terus doanya penuh berkah itu enggak. Tapi ini quote-nya ulama. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang yang tidak terkenal ini doanya lebih tulus daripada orang-orang yang terkenal. Nah, maka fungsi teman-teman yang tidak Allah berikan keterkenalan atau memilih jalan untuk tidak tampil di masyarakat dengan secara luas, ya untuk mendoakan teman-teman yang tampil di masyarakat itu biar Allah jaga, biar Allah jauhkan dari fitnah, biar Allah jauhkan dari mara bahaya. Masya Allah. Jadi al-masyhur bibarakatil mastur. Orang yang terkenal itu Allah jaga keterkenalannya dalam kebaikan karena keberkahannya orang-orang yang dalam sembunyinya. Betul. Itu mungkin sebabnya saya udah nggak ngambil lama endorsan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Kenapa saya Bapak? tuh pengen menentang influencer tuh sejatinya kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kapal bukan endorse, Pak. Tapi buat sendiri kan. Buat sendiri. Jadi, padahal followersnya dia punya. Makanya saya mau mengikuti influencer sebenarnya adalah seperti Nabi Nuh. Kalau butuh apa buat. Nggak ada barangnya nanam pohon. Gitu. Malu kan. Nah ini trigger buat teman-teman influencer lainnya. Tapi kalau butuh duit gak apa-apa sih terima sekali. Ya kan terus terang aja teman-teman. Nomor rekening di bawah ini Nomor gitu. rekening ada di bawah ini. Karena lihat kita punya studio yang sangat jamaah hati. Ada ayat loh di situ. Malu kan kita berbohong. Itu aja udah mati. Kita untuk beli baterai aja kurang teman-teman. Ini kita tolonglah. Tapi emang bener ya, kalau terkenal emang banyak fitnah Ustadz ya? Atau gimana Ustadz? Aneh itu kurang paham soalnya, karena aneh gak terkenal kan? Setelah aja gak terkenal banyak fitnah. Karena gelarnya kan Abuya. Abu ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, pendonasi. Prem. Iya kan tonton aja video sebelumnya. Iya. Iya, tapi lumayan kan banyak fitnah lah. Iya, iya, iya. Karena, apa sih bahasanya itu?
Kalau kata Gus Kausar, antum kan bagian daripada Gawagis juga kan. Kita mengambil perkataan bagian-bagian antum juga nih. Berarti kita beda nih berarti. Beda, terus terang aja broku. Oh iya. Kalau di kita Muhammadiyah, orang yang punya pesantren itu bukan Gus, tapi guys. Guys. Kita guys. bapakku kiai, ya. Itu biasa aja. Kalau kita kan, masya Allah Gus, kita guys. Nah, aku tuh mau nyampein apa ya? Nah, kalau kata Gus Kausar itu, antum kalau usia 25 belum dihujat orang, hidupmu gagal. Gagal, Pak. Makanya kalau kamu dari usia 25 udah dihujat orang, maka hidupmu bagian daripada orang-orang yang jalan yang benar. Itu kalau usia 25 dihujat. Ada teman saya usianya memang udah 25 agak lewat dikit, bukan lagi dihujat. Tapi dicekal mau ngisi di mana-mana nggak diterima. Ya kan Ustaz? Ditolak. Ngisi kok ditolak Ustaz. Gitu kalau kata Gus. Iya. Kausar. Berarti intinya jadi influencer ini serba salah ya. Ada peluang dihujat, tapi juga ada peluang endorse. Jadi harusnya jadi influencer nih harus gimana? Influencer yang seperti apa sebenarnya nih? Palingan kalau kita lihat Gen Z, Gen Alpha kan kayaknya pada pengen terkenal semua kan, pada pengen gimana? Menurut antum gimana nih? Menurut antum sebagai influencer itu gimana? Harus gimana nih? Sebenarnya setiap kita itu adalah influencer ya. Setiap kita itu adalah influencer dengan cara kita masing-masing. Kita punya cara sendiri untuk mempengaruhi orang lain. Influencer itu kan kenapa dia disebut sebagai influencer? Karena dia nge-influence orang. Dia memberikan pengaruh kepada orang lain. Dan yang sering dilupakan banyak orang itu ketika bicara tentang influencer, dia lupa bahwa influencer itu harus membawa dampak. Disebut sebagai influencer itu harus membawa dampak. Setuju. Nah, entah itu followernya dikit atau banyak ya, setiap kita itu pada akhirnya adalah orang yang membawa dampak kepada orang lain. Maka kalau kemudian ditanya influencer yang baik itu seperti apa, seperti yang Allah, yang kemudian Nabi SAW katakan bahwa man dalla ala khairin falahu mislu anjari fa'ilihi. Barang siapa yang kemudian mengerjakan atau menunjukkan kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan. Nah, ini kan hadis tentang influencer sebenarnya, bahwa kita ini kalau kemudian pengen memberikan impact kepada orang lain, basicnya adalah gimana caranya kebaikan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima secara luas. Ini basicnya. Entah itu lewat dengan cara kita mengenalkan diri kita sendiri atau dengan cara kita membawa nama program tertentu dan kita berusaha berada di balik layarnya. Sama-sama tujuannya untuk jadi seorang influencer. Ya gak sih? Berarti selama ini aku salah. Aku mikirnya influencer tuh ya belakang layar bukan termasuk influencer. Iya, orang-orang yang belakang layar itu kalau bahasa Quran kasarnya itu kan kayak surah At-Taubah ayat 36 ya, yang dia bilang yang ada orang Arab Badui nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayatnya kan turun bunyinya orang-orang yang nggak ikut berjihad di medan perang, orang-orang yang nggak muncul ke permukaan itu akan mendapatkan dosa yang besar. Sebelum turunnya At-Taubah 122 kan. Nah, itu banyak yang nanya-nanya, gimana nih orang-orang kayak antum ini yang tidak muncul di permukaan, apakah mendapatkan dosa? Nah, baru dia dijawab orang-orang yang nggak semua orang-orang yang ikut berperang itu dapat dosa. Jadi ada bagian dakwahnya masing-masing. Sesuai porsi berarti. Sesuai porsi. Iya. Tapi ya apa ya? Kemarin kita sampaikan juga ternyata menjadi ittiba followers, menjadi pengikut itu kan harus hati-hati juga ya teman-teman ya. Antum kalau mau ngikutin orang-orang yang benar itu ikutin aja. Nama Instagram antum apa Ustaz? Talhah Wiqi. Nah, iya. Menginfluence itu kan kan nggak semua orang bisa jadi influencer. Jadi semua orang bisa jadi followers kan. Oh, insyaallah. Jadi sebagai orang yang centang biru sendiri di sini. Masya Allah. Masya Allah. Ini verified dari Allah. Masya Allah. Bukan beli ya.
Dulu hampir, Pak. Karena saking keselnya kan nggak dapet ini. Nah, kan apa ya? Sebenarnya yang di waktu asbab nuzul Al-Lahab itu kan cuman suruh suaminya aja kan Abu Lahab iya, kan. iya. Kenapa kok di ayat 4 sama 5 istrinya ikut dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia salah terkena influence, karena dia salah memfollow. Dia ngefollow suaminya. Ya wajar sih memang suami istri ngefollow suaminya kan. Tapi kalau suaminya kan Abu Lahab itu kalau dikatakan dia berfollower juga, Pak. Oh iya. Iya, dia punya pengikut. Kenapa dia? Aku nggak tahu ya. Aku pernah dengar juga. Kenapa Abu Lahab itu nggak mau terima ajarannya Muhammad waktu Kenapa itu? tuh? Karena selain dia, karena ya tadi kan harga patung lagi mahal-mahalnya, Pak. Oh. Dia kan orang-orang jual-jual patung kan. Nanti kalau misalkan mau pergi ke sana, patungnya nggak Supplier memang kebeli. ya. Iya, mau dapat dari mana ke duit? Iya iya iya. Nah, karena ada barang yang dia jual nih sebagai orang berfollower kan enak nih jual-jual barang nih. Dapat endorse gitu ya, dapat endorse gitu ya. Iya Gus. Endorse tuh kayak setengah-setengah lah. Tapi kalau kita udah punya barang dan kita itu ada orang influencer, itu tuh enak kali jual barang kita. Aku dulu Pak bayangin pernah jualan basreng. Oh itu pernah jual basah? Pernah jual basreng. Gokil. Berapa menit coba? 1 jam nggak nyampe 1 jam itu 3.000 pack kejual. 3.000 pack? 3.000 pack Pak. Suge aku. Itu aku loh, porsinya aku loh. Gimana Abu Lahab yang jual patung? Oh iya ya. Patung kan mahal Pak. Jual patung basreng misalnya. Patung bakso. Kan berhala zaman dulu bisa dibikin dari apa aja kan. Iya, Siapa tahu patung kan mahal kan? mahal. Aku jawab satu kotak 38.000 kali 1.000 udah kan lumayan bisa brio bekasan. Bekas banjir ya. Itu aku. Nah ini itu loh apa namanya. Makanya mungkin agak gengsi lah kan ngikutin ponakannya Iya kan. iya takut Nah, rugi ya. Iya. Nah si Ummu Jamil ini padahal karena dia orang cantik kan bisa jadi follower sendiri kan punya follower sendiri. Tapi dia nge-mutabiin orang yang salah nih. Nge-follow orang yang salah. Follow orang yang salah. Nge-follow orang yang salah. Dia nge-follow suaminya. Mengerikan sekali memang. Karena dia tuh perempuan. Jangan nge-follow orang yang salah. Kita bahas juga ya. Kita bahas juga ini. Wa mra'atuhu Hamalatal. hammalatal hatab. Atau Dan istrinya membawa kayu bakar. Dulu kan kayu bakar kan Pak buat ini kan. buat apa? Buat hidupin tungku kan. Oh buat masak, Buat buat masak. kompor gitu ya? Kompor. Sekarang kan kita udah gak pakai tungku. Sekarang kita pakai kompor. Kenapa? Ini ayatnya dibilang kenapa kompor dengan perempuan? Ya karena perempuan kan suka ngompor-ngompori keadaan-keadaan gitu kan Gus. Gimana Gus? Bener gitu? Suka nyumet anu ya. Imra'atu hammalatal hatab. Wanitanya yang membawa kayu bakar. Memang kayu bakar ini juga jadi selain anu ya, selain memang riwayatnya digunakan untuk kemudian mengganggu jalannya dakwah Nabi juga. Ketika kemudian beliau berusaha dakwah kemudian dicegah kemudian dihadang dengan bawaan kayu bakar yang senantiasa beliau bawa. Ya benar juga wanita itu suka kemudian menyulut permasalahan, Iya betul. membakar perkara. Makanya kalau ada yang rame di sosial media itu kan pasti paling rame paling banyak ya cewek. Allah. Misalkan. Aduh tuh kejadian yang waktu kita nyebut nama orang nggak apa-apa ya. Inisialnya Nisa Sabian. NS. Kenapa nih Sabian Pak? Itu kan bagus kan, orang gambus, bagus orang soleha. Bisa syiar lewat suara. Karena kasusnya kemarin, aku tuh kan baca-baca kan, ikut-ikut juga kejadian kayak gitu. Tak baca-baca. Nah, ada komentar nih, dia komentar perempuan, Mbak. Perempuan. Dia komentar, ini perempuan siapa sih kok terkenal? Dia bilang kayak gitu. Kan banyak yang komen nih, dia ngidupin kompor dikit nih, banyak yang hidup kena apinya kan. Ini siapa sih kok bisa terkenal kayak gini bisa terkenal. Nah, ternyata dia punya rekam jejak. Apa rekam 2017 apa isinya coba? Apa? Makasih ya Nisa Sabian kamu telah menghiasi mobilku dengan suara-suara merdumu. Jadi dia bisa kayak gitu loh. Maksudnya Berubah ya? 2017 dia komen bagus, di hari itu dia kok bisa komen kayak gitu. Makanya perempuan itu sama dengan kompor. Ini teori liar sih sebenarnya. Follow alam ya kan Gus. Iya. Jadi itulah follow. Tapi antum kenapa nama Instagram sama ini beda Gus?
Karena setiap kita kan nggak masalah kan memilih kunyah masing-masing. Oh bener sih. Betul. Dan itu kayaknya nggak ada masalah juga sih. Apa namanya, banyak ulama juga yang tidak terkenal dengan nama aslinya. Tidak sedikit. Ya ya ya. Tidak sedikit ulama yang terkenalnya itu justru malah dengan nama lakopnya. Kayak misal Imam Asy-Syafi'i, itu kan nama aslinya bukan Asy-Syafi'i tapi Muhammad bin Idris. Oh oke. Memilih nama lain untuk kemudian berniat tambarukan, tafaulan. Milih nama yang enggak sama dengan nama asli bukan karena nama asli tidak baik ya, apalagi itu kan nama juga pemberian orang tua. Tapi lebih kemudian nama yang mewakili visi dakwah kita. Nama yang mewakili visi dakwah kita. Walaupun dalam nama yang orang tua berikan kepada kita itu ada doa kebaikan di dalamnya. Iya betul. Iya. Tapi memilih nama yang tidak sama dengan nama asli itu karena tadi gerakan kita atau kemudian dakwah kita ini basicnya adalah dengan nama yang kita pilih itu. Sesuai visi berarti Gus. Ya. Oh pantesan. Jadi gini Bapak Agam, ini kan Anda datang di Wonosobo, di Mekah kemarin, di sini kan hujan terus nih. Bisa Anda pakai nama misalnya Ahmad Mikail, Pak. Ahmad Mikail. Bukan Ahmad Musadek. Kayak gitu. Itu tuh orang-orang aku. Bogor tuh kan kayak gitu. Bogor tuh dengan anomali-anomali terhebatnya di sana. Sebelahnya lebih parah lagi Depok. Tapi Bogor kota hujan mungkin itu Bayangin alasan bro, kenapa. di Depok itu kemarin ada Imam Mahdi. Iya. Imam Mahdi Wak. Sudah turun di Sudah turun. Gokil sih gokil. Kamu pikir kebanyakan orang-orang yang kemarin meninggal waktu zaman-zaman luar biasa penyakit kemarin itu dari mana asal muasalnya? Dari mana? Depok. Anomali-anomali Luar hebat itu biasa. lahir. Oh pantesan. Depok itu P-nya kan pandemi. Pandemi. Orang Depok ini Instagramnya namanya Raihan Janitra. Raihan Janitra. Rumahnya di Indraprasta Bogor. Kalau mau datengin aja. Sudah ada. Sudah ada. Luar biasa. Berarti emang ini ya beban influencer ini cukup benar-benar perlu diperhitungkan ya. Karena memang ternyata dia membawa dampak gitu. Sekecil apapun followersnya gitu ya. Iya. Tapi menurut Ustadz Agam dan dalam apa namanya selama jadi influencer kan nggak langsung 1 juta kan dulu dari kecil gitu. Apakah dari followers kecil itu sudah ada seperti apa yang dialami? Ini ya, aku cerita ke antum-antum aja lah ini. Oke. Ke antum-antum Tapi di record. Dulu aku tuh SMA. Kawanku tuh bilang, kamu tuh nggak mau famous bilangnya. Kalian nggak tahu kan? Aku tuh di Sumatera Pak, ada ngomong kayak gini. Aku nggak mau famous. Kita tuh nggak ada di daerah kita yang famous, dia bilang kayak gitu. Gue nggak tahu kan apa sih famous itu. Bahkan bagi saya tuh lebih enak. Anda kan orangnya huria kan. Apa namanya istiqlal lah, merdeka. Maunya free. Maunya gitu. free man. Freemasons. Bukan, Aduh. free man. Oh, free man. Nah, maunya kayak gitu kan. Nah, dulu follower aku tuh 77 doang kan. 77. 77. Di Instagram itu. 77. Dikit sekali, Pak. Nah, sampai di titik aku tuh beli follower, Pak. Berapa kau beli? Beli berapa ya? Beli 2.000 follower. 2000. Padahal bagus Aku 77 loh. Aku ngebelain duit 50.000 waktu itu. Sorry, 80.000. 80.000. Untuk beli 2.000 follower. Itu tuh followerku udah paling banyak SMA aku. Gila, aku tuh udah follower, udah influencer itu. Tuh beli kan. Nah, 2077 follower. Karena aku beli 2.000 kan. 2077 follower yang nonton instastoryku 6. Aku tuh nggak ngerasin, ya sama kayak enggak. Kalau kata Reza Hardian, aku tuh kalau udah punya Instagram buat apa gitu. Nah itu tuh aku di posisi yang sama, ya buat apa gitu. Untuk apa kan? Untuk apa? Ya iya. Nah itu, nah setelah itu baru kalau kita baca Ihya
Itu kan dibilang orang kalau suatu kehinaan adalah ketika orang itu minta famous, diterkenalkan sama Allah. Tapi kalau kita dikasih sama Allah ya udah itu adalah bagian kemuliaan. Nah ya udah karena memang Allah itu mungkin tahu ya hasrat terdalam bagi aku adalah sampai Allah tahu aku beli follower. Mungkin Allah kasihan kan sama aku kan. Iya. Dikasihnya betul-betul insya Allah. Kasih betul-betul. Sekarang berapa Ustaz? 1,3 1,3 juta. Itu Instagram apa TikTok? Instagram TikTok berapa? 1,5. 1,5. Aku udah kayak Pak ini. Seperti apa ini? Pejabat Sudah publik. punya pengikut banyak. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Cuma kan ya kayak gitu kan, antum harusnya yang kayak gini nih. Nggak. Gus. Tapi ngomongin influencer nih ya, ada gak sih ayat di Quran selain tadi kita bahas Al-Ahab ya? Ayat lain atau surat lain nih Gus? Ada. Oh iya ada. Surat Yusuf ayat-ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Itu kan perkataannya Allah yang kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan bahwa katakanlah ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Hadhihi sabili ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah dengan apa? Ala basiratin, dengan ilmu, dengan niat untuk mencerahkan manusia agar manusia itu bisa membuka matanya. Ana wa manit taba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Berarti dakwah itu mau nggak mau adalah ya kita naif nggak naif harus kemudian mencari yang namanya followers, mencari yang namanya pengikut itu harus. Berarti Gus Ana tuh nggak salah dulu beli follower ya? Rojinya langsung. Iya kan tanggung jawabnya beli. Naif berarti aku dulu. Nggak masalah gitu, maksudnya sebenarnya tadi basicnya bukan masalah tentang follower dikit atau banyak, tapi basicnya adalah orang pengen jadi influencer tapi dia nggak ingin nge-influence orang lain. Dia pengen jadi orang yang followernya banyak tapi nggak ngasih impact ke orang lain. Ini yang jadi masalah. Bahkan orang yang followernya dikit pun juga bermasalah ketika dia berfollower dikit tapi nggak ngasih impact ke orang lain. Oh itu lebih parah nggak sih? Lebih parah berarti ya? Ya, karena apa namanya, setiap kita ini harus punya paling enggak peran untuk apa namanya, punya niat ya islahul mujtama, untuk kemudian memperbaiki keadaan sosial kita. Aduh, ya betul tuh di TikTok itu banyak orang-orang yang nggak bisa baca Quran dan ternyata orang-orang yang bisa baca Quran nggak mau muncul di TikTok itu Gus. Oh iya. Iya. Aneh memang. Inisialnya kayaknya WQ. UT. UT. Universitas terbuka, bukan? UTWiki, Universitas UTWiki, terbuka. inisialnya. Universitas terbuka Wahatul Quran. Oh iya, manusia yang tadi di podcast sebelum ini. Tapi gini Gus, kalau ada orang punya akun besar, lama nggak posting itu gimana Gus? Lama nggak posting. Ini siapa ini? Ya ada, kawan saya ada, TikTokers dia. Padahal itu berdampak sekali posting dia. Lama nggak posting Gus, sekali posting kemarin tetap viewernya gede. Oh kayak gitu ya balasannya ya. Luar biasa Ahmad Mikail ini. Itu nama akun second Anas ya Gus. Ahmad Michael. Ahmad Michael. Kan malaikat hujan kan? Iya, Mikael kan. Kalau orang Inggris bilangnya Michael. Iya. Tapi emang angka follower pertama antum aja bagus 77 loh ini. Gila, berkah sekali Mas. Itu gimana Gus? Ada orang TikToker terkenal berdampak. Lama gak posting? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Bener kok. Setiap jiwa itu atas apa yang dia kerjakan itu pasti dia punya tanggung jawab. Tentu orang yang punya follower banyak dengan orang yang punya follower dikit tanggung jawabnya berbeda, bukan lebih berat mana ya, berbeda. Orang-orang yang punya follower banyak maka tanggung jawabnya adalah dengan follower yang dia punyai.
Orang-orang yang nggak punya follower, dia punya tanggung jawab di sisi yang lainnya lagi. Kita nggak mengatakan salah satu lebih berat karena semuanya juga pada akhirnya harus bertanggung jawab sama Allah juga kan. Titik beratnya sama berarti Gus ya? Sebenarnya tanggung jawab kita semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap kita itu kan punya beban masing-masing yang tidak akan bisa di-compare satu sama yang lainnya. Oke. Gitu kan. Jadi untuk para beliau-beliau yang followernya banyak tapi kok nggak upload tadi. Betul, silakan dikat, tolong editor. Tadi ya punya tanggung jawab atas followernya itu. Tapi orang-orang yang nggak punya follower juga dia punya tanggung jawab ketika apa? Ketika dia punya peluang untuk mengerjakan kebaikan dan tidak dia kerjakan, itu pun juga tanggung jawab untuk dia. Astagfirullahaladzim. Artinya tadi kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu terhadap apa yang dia kerjakan pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Ini kita nggak bicara yang sedikit itu tanggung jawabnya lebih dikit, yang banyak tanggung jawabnya lebih besar, nggak ya? Betul. Lebih kepada bahwa setiap kita punya tanggung jawab masing-masing yang harus kita ukur. Oke. Kayak misal Mas Rehan juga dengan beliau seperti ini, dengan kesibukannya beliau ya beliau juga punya kesibukan atau tanggung jawab yang berat juga. Artinya berat yang Allah siapkan untuk beliau. Ustaz Agam pun juga sama. Ketika panjenengan punya kesibukan dengan follower yang banyak, yaitu memang beban yang Allah titipkan kepada antum dan kita semua harus bertanggung jawab atas itu. Saya pun juga sama. Ketika Allah berikan amanah tertentu dan ketika diberikan amanah kok tidak dikerjakan dengan baik, ya akan Allah tanyakan atas atas amanah yang diberikan itu, kamu maksimal nggak sih buat menjalankannya? Kamu beneran nggak sih buat menjalankannya? Gitu. Oke, berarti kan influencer dan diberikan follower ini amanah Gus ya. Amanah. Nah, permasalahannya sekarang, tadi Ustaz Agam juga ngobrol soal enak dapat endorse segala macam. Gen Z sekarang itu kan pengennya serba instan. Gen Z, Gen Alpha. Mereka tuh berbondong-bondong sampai mohon maaf ya, melakukan apapun, entah itu haram, entah itu harus buka aurat, yang penting followersku banyak, dapat endorse, hidupku enak. Ini kan Santri-santrian tuh kayak gitu juga Ustadz Aziz. Bagus, tercerahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk Anda Gen Z, Gen Alpha ingin Untuk anak ibu bapak yang pengen mensekolahkannya anaknya. iya, di Namanya mana Ustaz Ar-Rasyid. Agam? PT PPTQ PPTQ Al-Rasyid. Ar-Rasyid. Atau anak-anak yang memiliki baca Al-Quran seperti Abu ya? Talhah Wiki Di mana? di Wahatul Wahadul Quran. Quran. Insyaallah. Lanjut. Nah itu gimana Gus? Yang memaksakan dirinya untuk biar dapat follower. Sampai semua dilakuin ya Ustadz ya? Oh, aku ada. Oh ada Ustadz? Aku ada. Maksud aku kan gelombang di zaman anak tuh Gus ya. Orang kan itu kan kosong nih. Zaman kekosongan yang tidak ada ngisi. Jadi waktu itu Goldie Roger-nya masuk teman saya tuh. Ada Husen. Ya. Kasihan kan kalau dia sendiri kan. Masuk saya di situ. Itu tuh sebuah ladang besar. Di zaman itu TikTok nggak ada yang masuk. Dulu Pak, kalau kita ngeklik TikTok itu 2018 kita klik di aplikasi, maaf ya, aplikasi goblok. Itu kan yang keluaran TikTok kan? Iya Pak. Iya, Itu gak ada yang ngisi. Nah di waktu kekosongan itu ketika saya yang ngisi besar. Nah ada keikhlasan kan. Mungkin Allah ngasih lihat ya. Gue nggak bilang kalau saya ikhlas nih, tapi ya gimana lagi ya kan. Nah di situ ada banyak yang ngikut jalan yang serupa. Padahal dulunya kalau kita scroll ke bawah dia itu orang yang dancer. Tapi karena dia lihat peluang gue kalau ngisi konten kayak gini dapat nih banyak followersnya. Tapi nggak Allah kasih sih. Karena memaksakan mungkin Karena ya? memaksakan. Sama mungkin kayak yang antum katakan itu. Antum apa lagi sih? SMA 7 kan? Astagfirullah. Saya tuh satu ma'had sama beliau. Antum. Saya ini diapit sama dua pembicara SMA 7 yang sudah kita terkenal. Artis SMA artis Solo. Solo. Ma'had Hukmiyah As-Sab'ah. Masya Allah. Oke, Sabi. Hai Sabi. SMA Negeri 7 kan? Iya. Gimana? Gimana Gus ya itu kayak gitu ya? Gen Z, Gen Alpha ini. Di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya gini. Wa inna kulla syai'in khalaqnahu
biqadar. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu Allah ciptakan sesuai dengan takarannya masing-masing. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha menetapkan. Buat orang-orang yang kemudian pengen masuk di dunia sosial media, di dunia entertain dan sebagainya, mereka harus mengukur diri mereka itu sebenarnya paling tepat di mana. Dan ketika gagal ngukur tadi Ustaz, ketika gagal ngukur, maka yang ada itu hanya tulul amal. Hanya ada terlalu banyak angan-angan. Aku pengen ini, pengen itu, biar kayak Ustadz Anggam, followernya banyak, nanti banyak yang ngajak foto dan sebagainya. Kalau cuman kayak gitu aja, itu kan cuman sebagai apa ya, kayak cuman buat nge-treatment apa yang ada dalam hati kecil kita tentang ketidakmampuan kita. Paham gak maksudnya? Orang-orang yang ngelihat, mohon maaf nih, ngelihat antum misalkan dengan follower sebanyak itu, lalu dia melihat dirinya followernya misalkan 77 misalkan. 7. Itu pun yang kalau ngupload story yang lihat cuma 6 misalkan. Misalkan ya. Dia dengan keadaan seperti itu terus ngelihat antum kan dengan ekspektasi yang seperti itu ya akhirnya cuman sebagai kayak pelipur lara aja bahwa aku ini sebenarnya apa ya bahasa halusnya itu gimana ya? Aku ini sebenarnya nggak mampu, cuman untuk menutupi ketidakmampuannya itu dia tutupi dengan bahasa aku nanti pengen jadi influencer, pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Akhirnya cuman angan-angan aja. Kita adalah angan, kita adalah ingin yang menjadi angan lalu kemudian tersapu oleh angin. Wah. Terlangan. Sapu tangan. Angan-angan. Agen-agen. Ingin-ingin. Angin-angin. Adios. Tapi sorry Ustadz Agam. Kan tadi Gus Amin bilang, wah ada orang, wah saya pengen kayak Ustadz Agam ini. Ada gak followers yang pernah nyampein gitu kan, Ustadz gimana biar kayak Ustadz? Saya pengen FYP Ustadz, ada? Pernah ada? Oh, aku tuh waktu itu kunci kesuksesan seorang ulama di zaman sekarang adalah ketika ada orang yang mengatakan kayak mana caranya bisa jadi antum. Oh iya gitu ya? Ya. Masya Allah. Tapi beneran aku serius nanya, itu biar FYP gimana caranya Ustadz? Ataukah memang bener karena keikhlasan nanti Allah kasih atau memang algoritma? Antum kan yang ini ya maksudnya lama main di ini ya. Mungkin dari penonton Bolong Ngaji semuanya juga pengen tahu kayaknya ini gimana sih biar kan tadi gue sama nyampaikan kita harus berdakwah gini ya. Biar FYP gimana nih Ustadz? Biar FYP. Iya. Nah, di TikTok itu kan yang algoritma TikTok itu dia naik setiap ada kejadian. Antum ngupload ngaji Al-Kahfi nih, Ustadz Tolhah. Masya Allah. Antum ngaji upload di hari Senin, itu belum naik. Naiknya kapan? Hari Jumat. Karena memang timingnya. Memang hari Jumat yang antum katakan tadi bisa bercahaya mukanya. Kan? Nah, sama kayak sholat Idul Adha. Antum imam di Amar TV itu luar biasa tadi di mobil ya. Antum itu imam sholat Idul Adha. Itu nggak naik di hari-hari biasa. Naiknya kapan? Menjelang Idul Adha lagi. Sama kayak Idul Fitri segala macam. Jadi naiknya tuh per timing. Nah, kuncinya itu karena kita tahu uploadan itu naiknya di timing. Apa sih yang timingnya setiap hari ada? Apa itu Ustaz? Sholat. Masya Allah. Sholat kan 1 hari 5 kali. Jadi kalau lu buat konten sholat, kalau kau meninggal, video kau masih ada. Jadi amal jariah, bos. Gila. Banyak kali amal jariah aku. Masya Allah. Nah tapi kayak gitu. Jadi karena kita timingnya kayak gitu ada terus. Jadi karena kan konten terakhir aku kan tentang sholat. Pokoknya ajakan orang sholat. Timingnya tutupnya sama closingnya ngajak orang sholat. Nah jadi itu. Nah, buat kontennya per setiap timing. Sama kayak Quran review kan. Kalau kita lihat Quran review kan dia buatnya per timing kejadian. Oh iya. Sebenarnya ada yang dia viral tuh kayak apa? ini kan. Kayak Israel. Kenapa ke Israel Pak? Fudul bro, kepoan. Iya. Iya, kan karena memang perintah kita kan tarkul fudul kan, tinggalin kepo. Ini udah ada kasus bukannya ditinggalin malah dibedah. Dicari ayatnya. Orang luar biasa Quran review itu teman-teman. Begitu Kiai. Luar biasa. Ngomongin tentang banyak amal sih ya. Tentang banyak amal itu tadi
ada konten di Instagram atau di YouTube ya. Anak kecil ditanyain, cita-cita kamu jadi apa? Kapal laut. Ada itu nama Budiono Siregar. Cita-cita. Kapal laut. Terus Ustaz, terus kayak. Lanjut Ustaz. Kalau ini ditanya, kamu cita-cita jadi apa? Mau jadi maling kotak amal. Ditanya loh, kenapa kok mau jadi maling kotak amal? Biar amalnya banyak. Itu lefek. Itu lefek, betul. Biar amalnya banyak. Maling kotak amal makanya. Nama Ahmad Mikael. Cita-cita kota Abal. Oh kayak gitu kok ya. Antum Abuya ini. Iya. Masya Allah. Ini setelah ini kalau ada banyak masjid kotak amal yang hilang, antum Gus yang salah ini. Kalau ada mau- Jadi nonton ini harus dengan bimbingan orang tua. Ada nanti tulisannya RBO. 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 Remaja bimbingan orang tua. Nah, closingan kita memaling kotak amal adalah memperbanyak amal kita secara instan. Kalau mau tahu tanyanya dari siapa, kok bisa dapat jawaban kayak gitu dari ada Amin Fadli. Dari beliau. Luar biasa Gus Tambang satu ini ya. Iya. Meskipun kita orang Muhammadiyah dan beliau orang NU, kita Iya. dipisahkan dengan kunut tapi kita disatukan dengan Tambang. salam satu. Tambang. Luar biasa. Kok agak serem gitu ya. Gak apa-apa, itu kan kerjaan antum Ustadz semuanya untuk mengekat. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. baca kok. Hah? Dipanggil siapa? Yanti. Oh Mbak, bukan. Pawang hujan kok. Yang itu loh. Iya. Mbak Rara. Tapi iya loh, tapi tuh kemarin ya, aku nggak tahu ya. Wonosobo kan hujannya hujan rahmat. Kalau antara hujan rahmat kan hujannya lembut. Oke. Kalau hujan azab kan kencang. Oke. Tadi Pak, waktu itu kemarin tuh aku nggak pernah tahu. Waktu di Mekah Madinah, waktu antum ke sana, itu kan masih kering kan Ustaz. Iya, iya, Sampai anak di sana, itu tuh sampai antum bayangin ya, yang oren-oren itu kan, yang pinggir jalan itu kan, sebenarnya itu nggak bisa tumpah, nggak bisa jatuh, Pak. Karena di dalamnya diisi air. Oke. Kuat. Kau bayangin, aku kesana jatuh berguling-guling. Ya Allah. Aku udah kayak aku sependosa ini, aku sampai kayak gitu. Ya Allah, apa salah hamba ya Allah. Jadi ini semua teman-teman adalah bualan teman-teman saya yang lain. Saya mau nggak bawa rahmat kayak gitu, Pak. Kalau di Mekah tuh saya kayak bawa azab. Ya gitulah kurang lebih. Ya, Insya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak. Luar biasa ya ternyata pembicaraan antara Ustadz Muhammadiyah dan NU ini. Luar biasa, kita banyak mendapatkan pelajaran banyak hari ini ya. Dan saya dari kesimpulan hari ini saya mendapatkan satu pantun. Jalan-jalan beli lumut, belinya ke Pak Bambang. Dipisahkan oleh kunut, disatukan oleh tambang. Masya Allah, Masya Allah. Gak tahu apa Masya ya ini. Kok ada pantun? Tidak ada. Beli pempek di kota, beli pempek di toko. Assalamualaikum. Kapal selam. Yalah, assalamualaikum. Ada 3 orang yang tidak bisa dinasihatin. Apa itu? 1, pemain judi online. Mm-mm. 2, pacaran. Mm-mm. 3, pendukung MU. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.